Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi di podcast Baskom Karbo, basis komunikasi kampus Pasar Rebo. Ya, kembali lagi bertemu dengan saya, host paling tampan, yaitu Muhammad Akbar. Oke, di podcast kali ini kita akan membahas mengenai salah satu teori yang cukup terkenal di dunia ilmu komunikasi, yaitu teori David Caberlo. Bagaimana pembahasan mengenai teori David Caberlo itu sendiri? Di sini saya sudah bersama dengan salah satu narasumber yang sangat tangguh dan terpercaya, Bambu Tanah Pasar Ibu. Wih, sangat. Apa kabar Bang Widana? Sehat bersama. Sehat. Gimana pekerjaan lancar Bang? Lancar. Oke, seperti yang tadi kita bahas, yang tadi saya bilang pembahasan pertama kali, yaitu kita akan membahas mengenai salah satu teori komunikasi, itu teori David Caberlo. Nah, kan di setiap teori komunikasi itu ada konsep-konsep kunci yang membentuk mengenai teori David Caberlo itu sendiri. Bisa tolong dijelaskan Bang Hutana konsep-konsep kunci apa saja yang bisa membentuk teori dari David Caberlo itu sendiri? Oke, jadi terima kasih untuk malam hari ini untuk Mas Akbar yang memberikan waktu dan kesempatan untuk saya boleh ada di podcast Pasar Rebo di malam hari ini untuk kita boleh membicarakan sedikit tentang namanya teori daripada David Caberlo ini. Jadi untuk mengenai teori daripada David Caberlo ini ada beberapa konsep hal yang penting yang mencakup di dalam teori ini. Nah, yang pertama itu adalah bagaimana itu komunikasi itu berbicara. Jadi di dalam konsep daripada teori David Caberlo ini, bahwa saat kita berkomunikasi kepada seseorang atau kepada lawan bicara kita itu, maka kita tidak stagnan, kita tidak berhenti, namun ada sebuah progres yang berjalan mengarah kepada komunikasi itu sendiri. Nah, dan yang kedua, di dalam komunikasi itu ada melibatkan 4 unsur. Yang pertama, ada itu namanya si pengirim pesan, dan ada pesan yang dikirim, dan juga ada saluran atau channel yang kita pakai dalam mengirim pesan ini. Dan yang keempat itu adalah ada si penerima pesan itu sendiri. Dan yang ketiga, konsep daripada David Caberlo ini ada yang dinamakan dengan kesesuaian di dalam sosial. Artinya berharap Caberlo saat mau melakukan komunikasi, maka ada kesesuaian di dalam sebuah pandangan ataupun dalam pemikiran ataupun latar belakang dari pendidikan, sehingga saat komunikasi itu berjalan ataupun kita sampaikan, maka ada kehangatan yang terjalin di sana karena ada kesesuaian paradigma, latar belakang ataupun pendidikan itu sendiri. Dan yang terakhir itu ada dinamakan bahwa fokus kepada efektivitas daripada pesan itu sendiri. Artinya bahwa fokus dalam efektivitas daripada pesan itu, maka David Caberlo melihat bahwa sumber paling utama saat kita menyampaikan pesan itu adalah sumbernya itu harus jelas. Kalau sumbernya itu tidak jelas, maka pesan yang akan disampaikan itu akan mengambang lari daripada apa yang diharapkan si penerima kepada si pengirim pesan itu sendiri. Kira-kira begitu, Mas Ahmad. Wah, menarik sekali ya pembahasan mengenai konsep kunci dari teori David Caberlo ini. Oke, selanjutnya kan di setiap teori komunikasi itu terdapat paradigma atau paradigma dan tradisi mengenai teori itu sendiri ya, Bang Dana. Nah, untuk teori David Caberlo ini sendiri apa sih paradigma dan tradisi mengenai teori tersebut? Oke, jadi berlanjut lagi ya tentang daripada konsep komunikasi yang disampaikan oleh David Caberlo ini. Jadi mengenai tradisi ataupun paradigma ya yang disampaikan oleh David Caberlo ini, jadi ada dua, ada tradisi retorika. Jadi tradisi retorika ini adalah bagaimana kita
untuk menyampaikan sebuah pesan itu untuk menarik simpatisan, ya, untuk kita boleh menarik bagaimana orang lain merespon apa yang mau kita sampaikan itu. Jadi biasanya ini baik dalam pendidikan juga dipakai, baik juga dalam ilmu seorang pengajar juga dipakai, baik juga seorang motivator itu juga dipakai, baik juga di dalam sebuah pekerjaan bagaimana seorang manajer atau seorang pemimpin mengajak para karyawan untuk bisa sama-sama mempunyai gairah yang sama mencapai sebuah tujuan yang sama. Dan juga di dalam pendidikan ya, bagaimana juga seorang pengajar itu juga boleh terhipnotis, ya, boleh merasakan bahwa dalam sebuah diskusi itu ada sebuah kehangatan, ya, di dalam ilmu retorika. Dan yang kedua itu ada namanya paradigma. Nah, yang dimaksud dengan paradigma itu Mas Akbar, yaitu ya cara berpikir yang sama. Nah, itu tadi ya, cara berpikir yang sama tentang bagaimana konsep ataupun komunikasi itu bisa berjalan. Ketika memiliki pandangan yang sama, pola pikir yang sama, maka mungkin akan lebih mengerucut, lebih indah lagi, lebih baik lagi, akan kita mengetahui inti daripada komunikasi itu sendiri. Mungkin begitu Mas Akbar. Cukup jelas dan detail penjelasan mengenai teori dengan tradisi dan paradigma dari teori David Caberlo itu sendiri. Setelah kan tadi yang saya amati dari awal, Bang Hutana di pembahasan yang pertama menjelaskan mengenai bahwa dalam teori David Caberlo itu mengandung 4 unsur elemen, yaitu source atau sumber, message atau isi pesan, lalu ada channel atau saluran untuk komunikasi itu sendiri, dan yang terakhir yang keempat ada receiver atau penerima. Nah, bisa dijelaskan lebih rinci lagi Bang mengenai source, message, channel, dan receiver itu sendiri supaya pemirsa ini, para penonton, jadi lebih paham mengenai source, message, channel, dan receiver itu. Oke, tentu sangat bisa Mas Akbar, ya. Jadi dari komunikasi yang disampaikan oleh David Caberlo itu tadi, maka ada si pengirim pesan. Jadi si pengirim pesan ini tentu dia mengetahui, ya, dan tentu dia harus belajar lebih dalam lagi sumber yang dia percayai, sehingga saat dia menyampaikan pesan itu, maka sumber itu jelas dari mana dia dapatkan sumber itu. Jadi kalau contohnya kita mendengarkan daripada seseorang, maka kita juga lihat bagaimana bobot kualitas daripada seseorang ini juga. Begitu juga hal yang ingin mau disampaikan oleh David Caberlo. Saat seseorang ingin menyampaikan sebuah pesan itu, maka sumbernya itu jelas, keakuratannya itu jelas, ya, bagaimana posisinya, bagaimana latar belakangnya, sehingga pesan itu pun sampai kepada penerima itu sangat jelas juga, ya. Dan selain daripada si pengirim pesan, maka ada namanya pesan itu juga Mas Akbar. Jadi yang dimaksud dengan pesan ini juga adalah isi ataupun konten. Jadi saat contohnya saya untuk menyampaikan pesan kepada orang lain, maka di dalam pesan itu saya sampaikan ada mungkin kode, ya, ada mungkin tata bahasa, mungkin ada cara, ya, bagaimana supaya pesan itu bisa tersampaikan. Dan selain daripada pesan yang disampaikan itu, maka di tengah-tengah itu juga ada namanya saluran Mas Akbar, ataupun kita sering dengar dengan channel, ya. Jadi saat si pengirim pesan ingin menyampaikan pesan yang mau disampaikan, maka nih saluran apa nih yang mau dia pakai, ya, mungkin melalui media sosial, ya kan, atau mungkin melalui secara face to face, atau mungkin dengan cara melalui tulis tangan, ya, atau mungkin melalui kode, ya. Itu adalah bagian daripada cara daripada David Caberlo itu untuk menyampaikan pesan itu, di mana namanya ada channel. Dan yang terakhir itu ada namanya si penerima pesan itu. Nah, si penerima pesan itu tadi tergantung daripada ini Mas Akbar, si pengirim pesan ini, jikalau tadi mereka memiliki latar belakang yang sama, pengetahuan yang sama, atau mungkin pendidikan yang sama, maka si penerima pesan itu akan lebih
cepat untuk menangkap pesan yang disampaikan oleh si penerima pesan. Tetapi jika sebaliknya si penerima pesan ya tidak memiliki latar belakang yang sama dengan si pengirim pesan itu, ya mungkin agak lebih susah untuk menerima pesan itu sendiri. Mungkin begitu, Mas. Wah, ini cukup ahli dan pandai nih Bang Hutana dalam menjelaskan 4 elemen David Cabero ini. Nah, ini kan tadi yang jawaban bahwa konsep kunci dari teori David Cabero ini bahwa komunikasi itu berkelanjutan. Ya. Ya, baik, begitu Mas. Berarti kan untuk sampai sekarang ini, sampai saat ini, dunia kan, dunia komunikasi juga sudah cukup berkembang. Apakah di zaman yang sekarang ini, zaman modern ini, apakah teori David Cabero tersebut relevan dengan dunia yang sekarang? Kan kita kan kelas karyawan, kita bekerja juga, mengejar pendidikan juga. Apakah teori itu berguna di dunia pendidikan maupun dunia pekerjaan ataupun di dunia yang lainnya, Bang Hutana? Oke, pertanyaan dan yang sangat bagus ya, Mas Akbar ya. Tentunya Mas Akbar sangat dan sangat berguna teori yang disampaikan oleh David Cabero ini. Salah satu contoh kita boleh lihat di dalam dunia pendidikan sekarang ya, Mas Akbar ya. Jadi saat contohnya pengajar, baik itu contohnya dosen, baik itu contohnya guru ataupun pengajar-pengajar yang lainnya, tentu dia harus memikirkan bagaimana caranya untuk bisa menyampaikan sebuah pesan ataupun materi yang disampaikan kepada para pendengarnya ataupun kepada muridnya ataupun kepada para mahasiswa, ya begitu. Jadi kalau dalam konteks kita sekarang ya mungkin ada tidak harus selalu melalui tatap muka ya. Dalam dunia pendidikan ada namanya via Zoom, ya kan? Ada juga namanya mungkin Google Meet, ya kan? Atau mungkin masih ada yang memakai dengan papan tulis, ya, papan tulis, ya, dengan spidol. Tapi kalau mungkin kapur mungkin sudah jarang ya, Pak Akbar ya. Untuk orang pakai sekarang mungkin ya spidol lah dia pakai, ya. Jadi sangat relevan sekali Mas Akbar dalam dunia pendidikan untuk saat ini dalam teori daripada David Cabero ini, karena seorang guru, seorang pengajar itu tentunya dia harus harus mengatur strategi bagaimana pesan yang disampaikan itu benar-benar sampai kepada murid ataupun kepada orang yang dia ajarinya. Kalau memang seorang pengirim pesan tidak mampu menguasai ataupun tidak melihat latar belakang keadaan sikon daripada di ruangan kelas, ya mungkin akan kewalahan. Tetapi ketika si pengirim pesan ya dia mampu melihat bagaimana anak-anak muridnya ataupun bagaimana para mahasiswanya, tentu dia sudah punya strategi tersendiri untuk bisa dia menyampaikan pesan itu sendiri. Nah, begitu juga di dalam dunia pendidikan Mas Akbar, dalam dunia pekerjaan. Dalam dunia pekerjaan juga kira-kira hal yang sama. Seorang manajer ataupun seorang pemimpin perusahaan, ya dia juga harus melihat keadaan daripada karyawannya. Ya karyawannya kan berbeda-beda ya. Mungkin ya seperti bahasa yang kita lihat sekarang ini, ya rambut boleh sama hitam, tapi isi kepala ya boleh berbeda-beda kan. Jadi seorang pemimpin perusahaan juga harus bisa melihat karyawan ini ya dari latar belakang yang berbeda-beda, dari cara pemikiran yang berbeda-beda. Jadi seorang pemimpin dalam sebuah perusahaan, kalau diterapkan daripada konsep ataupun teori yang disampaikan oleh David Cabero ini, kalau memang dia mampu, maka kan perusahaan itu akan berjalan dengan baik ya, karena dia bagaimana seorang pemimpin perusahaan itu tahu bagaimana mengarahkan karyawannya untuk mencapai sebuah tujuan bersama, bagaimana mendapatkan benefit ataupun keuntungan bersama. Tapi bukan hanya sekedar keuntungan kepada perusahaan itu, namun bagaimana juga keuntungan itu bisa dirasakan oleh para karyawan ataupun orang-orang yang bekerja sama dengan di dalam perusahaan itu sendiri. Mungkin begitu Mas Akbar. Baik, menarik sekali ya pembahasan dari Bang Hutana sendiri. Nah mungkin ini yang terakhir Bang, kan setiap teori ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah untuk teori David Cabero ini kira-kira apa aja sih Bang kelebihannya serta kekurangannya? Oke, ya jadi begini ya
Mas Anwar, dalam pertanyaan yang terakhir ini tetap mau kita membahas dalam segi topik yang manapun, tetap plus minus itu harus ada ya, positif, negatif, atau kekurangan dan kelebihan itu pasti ada ya. Namun bagaimana kekurangan dan kelebihan itu ya bisa dipandang menjadi satu kekuatan ya, yang bukan malah untuk menjatuhkan satu dengan yang lainnya, namun itu dijadikan menjadi sebuah modal untuk saling melengkapi. Jadi di dalam teori daripada David Caberlo dalam komunikasi ini, salah satu kelebihannya itu adalah bahwa si pengirim pesan itu ya tidak hanya sekedar dia menyampaikan pesan itu, namun bagaimana dia harus memiliki wawasan yang cukup luas, pengetahuan yang mungkin cukup mumpuni ya, strategi yang cukup mumpuni, bahkan mungkin dia harus belajar banyak ya, supaya ketika dia benar-benar menyampaikan pesan ini ya, pesan itu benar-benar sampai kepada si penerima pesan ya. Jadi tetap ya ada dinamis ya, berjalan kelebihan daripada teori daripada David Caberlo ini. Sementara kalau untuk masalah kekurangan daripada teori dari David Caberlo ini, David Caberlo ini tidak menyinggung ada namanya noise ya, ada namanya sebuah ya kerusakan ya, atau ada sesuatu yang sesuatu gangguan yang terjadi di dalam sebuah komunikasi itu ya. David Caberlo hanya melihat bahwa ada si pengirim pesan, ada pesan yang disampaikan, dan ada channel, ada saluran yang dipakai, dan ada si penerima pesan. David Caberlo dalam kekurangannya tidak melihat bahwa ada gangguan jalannya. Tentu kan ya adalah gangguan. Contohnya kita sedang lagi nonton YouTube lah, contohnya kita lagi nonton YouTube atau kita lagi bermain media sosial, tiba-tiba ada gangguan apa? Gangguan jaringan, tiba-tiba, atau lampu mati, atau gangguan-gangguan yang lainnya ya. Begitu juga dengan daripada teori daripada David Caberlo itu. Saat si pengirim pesan menyampaikan pesan, mungkin si penerima pesan ini mungkin dia kurang mampu di dalam memahami, itu juga menjadi sebuah gangguan, sehingga kurang sempurnanya ya tujuan yang dicapai bisa berjalan dengan mulus. Mungkin seperti itu gambarannya tentang kelebihan dan kekurangan daripada teori dari Caberlo ini, Mas Anwar. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Hutana Pasaribu atas penjelasannya. Dari pembahasan awal sampai pembahasan akhir mengenai kelebihan dan kekurangan. Nah, setelah dari tadi awal sampai akhir, mungkin kesimpulan dari podcast mengenai teori David Caberlo ini adalah gimana teori David Caberlo ini konsep kuncinya adalah bahwa komunikasi itu berjalan atau berkembang terus, seperti yang tadi dijelaskan oleh Bang Hutana. Dan teori dari David Caberlo ini mengandung 4 unsur atau 4 elemen utama, yaitu source atau sumber atau pengirim pesan, message atau isi pesan tersebut, channel atau saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan, serta receiver atau penerima pesan. Dan teori David Caberlo ini ternyata sangat-sangat relevan di era atau di zaman saat ini ya, karena dengan perkembangan teknologi kita bisa memakai banyak saluran untuk mendapatkan ilmu, untuk berkomunikasi antara satu sama lain dan lain sebagainya. Oke, terima kasih banyak Bang Hutana atas waktunya sudah mau menjelaskan mengenai teori David Caberlo ini. Kurang dan lebihnya dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas Anwar.